kita mau lihat bagaimana la'allakum tattaqun itu ternyata sejarahnya mirip dengan upawasa, ya, puasa. Mirip, Pak. La'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wattaqullah. Gimana ayatnya Ustaz? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Kalau kita punya guru kita nggak merasa dekat sama kita, mau nggak guru kita ngajarin rahasia-rahasia? Nggak mau. Maka makna ayat ini, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan takwa, maka Allah akan langsung mengajarmu. Disebut dalam bahasa Imam Ghazali ilmu laduni. Laduni itu nggak banyak belajar tapi dapat ilmu banyak. Ya, Nabi SAW ilmunya laduni semua karena nggak ada belajarnya. Nabi pernah sekolah nggak di UIN Suska, ya, atau di UI Jakarta, atau di UIN, atau di IIKI Jakarta, atau di Darussunnah tempat saya ngajar? Nggak ada, Pak. Ada pesantren Gontor? Enggak. Nabi mengerti habatus sauda bisa jadi obat. Apa Nabi pernah ikut perdukunan atau pelatihan herbal? Enggak, ya. Nabi mengerti titik-titik akupuntur yang disebut titik bekam. Apa Nabi pernah kursus ke Cina, kursus ke India? Kan nggak pernah. Nah, ini yang disebut laduni, ya? Dan ilmunya mirip dengan kenyataannya. Bapak saudara makan Allah, apa kata Nabi? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Puasa kita jangan lagi sama dengan puasa anak kecil. Ya, anak kecil ini gimana, Pak? Puasanya lapar dan haus. Masih ngeluh nggak anak kecil? Maka puasa kita nggak boleh ngeluh. Puasa kita harus taqarrub ilallah, harus taqwa bil qalbi. Jadi kalau diterjemahkan, berpuasalah kamu agar takwa, maksudnya berpuasalah lahir dan batin pakai kolbu. Gimana kalau pakai kolbu? Jika kita tidak mau berbuka dengan yang halal di rumah kan halal makanan kita, maka jangan rusak puasa dengan memandang yang haram. Jangan rusak puasa dengan mengatakan yang haram. Hati-hati, ini masih zaman sensitif politik. Jangan banyak komen-komen yang tidak benar. Apa kata Nabi? As-siyamu junnah. Puasa itu junnah. Apa itu junnah? Junnah itu tameng, penutup. Jadi junnah jin itu mirip, Pak. Junnah jin, jannah mirip-mirip. Junun, ya. Junnah penutup, tameng, penahan. Kalau jin ketutup dari mata nggak bisa lihat. Kalau jannah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, surah Sajadah. Tidaklah tahu seseorang apa yang disembunyikan dari dia. Dari apa? Dari janji-janji surga, kenikmatan surga. Jannah. Kalau junun, akalnya ketutup, Pak. Junun, kita sebut majnun orangnya. Sifatnya disebut junun. Junnah, ini tameng. Begitu kayaknya bahasa Arab. Beda maji, berbeda, Pak. Kalau bahasa Indonesia, ya kita banyak minjem soalnya, jadi biasa aja. Saya pergi nanti, sekarang, besok sama aja. Ya, bahasa Arab kan beda. Azhabu, zahabtu, ya, izhab, udah beda macam-macam. Ya. Begitu kayanya bahasa Arab, wajar Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu. Nah, kembali ke yang tadi. Maka puasa, saum harus pakai kolbu. Harus pakai kolbu, Pak. Jadi puasa Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, naikkan dari puasa anak-anak, puasa fisik menjadi puasa kolbu. Masih ingat hadis ini susah, Pak? Allah ampuni semua makhluk kecuali yang di kolbunya ada syirik dan satu lagi kebencian kepada umat Islam, kepada sesama saudara muslim. Kebencian itu orang kolbunya nggak puasa. Maka dikatakan di hadis itu, di hadis yang sama, ya, puasa itu junnah, tameng. Gimana maksudnya tameng? Jika kamu diajak seseorang, kata Nabi, untuk bertengkar, ya, terus dicaci maki, ya, idza syatamahu aw sabahu, jika orang caci kamu, ngajak kamu perang mulut, aw qatalahu, ngajak tengkar, falyaqul inni shaim, katakan aku puasa. Jadi di hadis itu ngaku puasa bukan saat diajak makan, Pak, tapi saat kita lagi diuji emosinya. Emosi itu berkaitan dengan fisik atau kolbu. Ya. Jadi nanti kalau masih ada orang bentak-bentak atau ngebel kenceng-kenceng pakai motor, pakai mobil, itu nggak puasa itu yang nyetir, ya.